Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back di YouTube Vivitaria. Kali ini kita akan mengupas tuntas seorang manajer sukses di industri fashion muslimah di Tanah Abang. Sosok ini memiliki visi cemerlang dalam memimpin perusahaannya. Sebelumnya, di sini saya sudah berada di samping beliau. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Boleh perkenalkan nama Bapak siapa? Boleh, nama saya Dwi Rizky Fauzi. Baik, Bapak Dwi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vivitaria dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Tujuan saya di sini mewawancarai Bapak dengan beberapa pertanyaan. Apakah Bapak berkenan? Boleh, silakan. Baik, Pak. Bisakah Bapak jelaskan visi, misi, dan tujuan Bapak pada perusahaan ini? Baik, kalau visi, kita mempunyai visi, kita ingin menjadi trend center di dalam pasar. Untuk misinya, kita bermisi kita memproduksi busana muslim yang modis, harganya terjangkau sehingga bisa menembus konsumen menengah ke atas dan menengah ke bawah. Dan tujuan kita itu, kita ingin memperluas jangkauan pasar dengan membuka cabang atau toko-toko baru di berbagai daerah. Luar biasa banget ya visi, misi, dan tujuan beliau ini. Jadi baik, terima kasih atas penjelasannya. Lalu target apa saja yang belum dicapai oleh perusahaan ini? Kalau untuk target, kita ingin memaksimalkan di penjualan online, sehingga yang kita lihat tadi di zaman digital sekarang, penjualan online itu memang sangat berpengaruh sekali, sehingga kita ingin mengoptimalkan dan memaksimalkan penjualan online kita, sehingga penjualan offline dan online itu sama berjalan dengan baik. Ya, betul banget, Pak. Zaman sekarang itu kebanyakan anak muda ataupun ibu rumah tangga, kebanyakan itu membeli perlengkapan rumah tangga itu melalui online. Atau sangat penting platform e-commerce untuk zaman sekarang. Jadi bagaimana Bapak merencanakan program jangka panjang dan jangka pendek untuk tim Bapak ini? Kalau kita merencanakan jangka panjang dan jangka pendek, kalau untuk jangka pendek kita memproduksi produk yang sedang viral atau yang sedang tren di saat-saat sekarang. Kalau untuk jangka panjangnya, kita meningkatkan kembali ke kualitas produk yang kita punya, sehingga customer yang berbelanja di toko kita tidak hanya sekali atau dua kali, tapi belanja berkali-kali. Jadi bagaimana Bapak memastikan bahwa Bapak dan tim Bapak ini tetap up to date dalam tren terbaru dalam industri ini? Kalau dari kita dan tim, kita selalu up to date untuk memantau fashion-fashion yang akan muncul itu dari beberapa sumber yang termasuk media sosial. Ya, Pak. Terus bagaimana Bapak menghadapi tantangan dalam daya organisasi dalam perusahaan Bapak? Kalau dari kita sangat menekankan pentingnya komunikasi di antara tim, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang sulit dan menghargai sebuah perbedaan. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi bagaimana Bapak memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dalam perusahaan ini berjalan secara efisien dan efektif? Untuk keputusan, beberapa keputusan itu kita melibatkan karyawan. Kita juga menggunakan data dan analisis, sehingga keputusan tersebut bisa mendukung keputusan kami, sehingga keputusan yang kami keluarkan itu bisa dipertanggungjawabkan menjadi kemudian hari. Baik, pendelegasian tugas dan tanggung jawab, bagaimana melakukannya? Untuk tanggung jawab, kita memberikan tanggung jawab ke semua karyawan itu sama ya, tidak ada yang membedakan, tidak ada yang dibebankan, tidak ada yang tanggung. Jadi semua tanggung jawab sekarang itu sama. Setiap tim satu sama lain? Ya, tidak ada yang dibebankan, tidak ada yang diringankan. Jadi semua sama dan adil. Iya. Baik, bagaimana Bapak menangani situasi di mana seorang karyawan Bapak ini melanggar kebijakan perusahaan? Yang pertama, kita lihat dulu kesalahan atau pelanggaran yang karyawan kita buat, atau kalaupun memang pelanggarannya tersebut fatal, sanksinya pun juga fatal. Kalaupun kesalahan itu masih bisa ditoleransi, kita akan toleransi tersebut dengan beberapa syarat surat teguran, sehingga di kemudian hari kesalahan tersebut atau pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi. Jadi itu harus dilihat dulu kesalahan dari karyawan tersebut. Kalau fatal berarti harus
dikeluarin gitu ya. Harus sesuai dengan kesalahan yang tersebut buat Sesuai dengan peraturan yang sesuai dengan peraturan perusahaan. Ya, baik. Jadi bagaimana Bapak berkomunikasi secara efektif dengan tim karyawan Bapak? Kalau komunikasi kita selalu komunikasi terutama tentang keadaan toko. Kita selalu membahas mungkin ada masalah yang terjadi di toko atau mungkin ada ide-ide dari karyawan untuk produk yang akan kita buat selanjutnya. Atau kita juga bisa membahas produk-produk apa yang lagi hits di zaman Sekarang kan itu ada tuh Pak, setiap tren itu kan beda-beda tuh. Ada sekali 3 bulan itu ada tren terbaru. Jadi tindakan Bapak itu gimana? Itu tantangan dari kita istilahnya kita berburu dengan waktu. Jadi kita semakin kita cepat produksi di konveksinya, semakin kita cepat juga untuk bisa menjual, sehingga kalaupun nanti ada model terbaru atau tren terbaru, kita bisa langsung produksi tanpa harus menahan produk yang sedang kita jual. Baik Pak. Jadi harus setiap dari karyawan atau pemimpin atau Bapak itu harus berkomunikasi dengan baik, gitu ya. Iya, kalau memang tidak ada komunikasi yang baik antara pemimpin dan perusahaan, itu nggak akan berjalan dengan baik satu perusahaan. Baik Pak, apakah Bapak melibatkan tim atau anggota staf dalam perencanaan dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, saya selalu melibatkan tim saya dalam proses perencanaan pengambilan keputusan, apalagi menyangkut hal produk yang akan kita buat, karena mereka itu mengetahui situasi dan kondisi di lapangan. Jadi Bapak itu selalu melibatkan tim atau karyawan Bapak dalam produk sesuai dengan tren-tren ataupun sesuai dengan perkembangan dari fashion wanita gitu ya. Iya, kita selalu melibatkan karyawan kita karena mereka yang lebih tahu situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Gitu. Jadi Bapak itu turun ke lapangan setiap hari atau harus ada pemantauan gitu atau gimana? Ya, setiap seminggu pasti kita turun ke lapangan, memantau situasi pasar, situasi toko, situasi tren-tren juga kita pantau. Ya, setiap sekali seminggu gitu Iya. Ya baik Pak. Wow, luar biasa banget, nggak kerasa saya sudah banyak bertanya ke Bapak Dwi dari visi, misi, strategi sampai bagaimana cara memanage karyawan selalu semangat dalam bekerja. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan Bapak yang sangat berharga ini. Saya rasa ini sudah cukup untuk wawancara tugas saya pada kesempatan hari ini. Ya, terima kasih kembali. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kakak dan para penonton yang menyaksikan video ini. Baik everyone, luar biasa banget ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tanya ke Bapak Dwi dan pengalaman ataupun pengetahuan yang sudah diberikan oleh Pak Dwi ini mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semua ataupun untuk diri saya sendiri. Sekian dari wawancara saya ucapkan dengan sangat terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Meledak. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Luciana Fitriani, mahasiswi dari Mercu Buana. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu mengenai pengalaman Ibu sebagai seorang manajer. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Halo, nama saya Nira Fida Rahma, saya Relationship Manager SMI dari Bank BTP. Jadi pertanyaan pertama, apa saja visi misi serta tujuan perusahaan BTPN saat ini? Jadi misinya itu menawarkan solusi layanan keuangan yang lengkap dari berbagai segmen, mulai dari mikro, UMKM, serta korporasi bisnis di Indonesia secara keseluruhan dan bangsa Indonesia secara keseluruhan juga. Terus kita juga menciptakan nilai yang signifikan dan kesinambungan bagi stakeholder termasuk masyarakat Indonesia. Terus visinya itu kita menjadi bank pilihan utama Indonesia yang memberikan perubahan digital. Contohnya kita kan sekarang udah punya Genius ya, terus sekarang kita juga lagi ngembangin semua program itu berbasis digital karena kan sekarang udah basis teknologi.
Jadi pertanyaan kedua, target apa saja yang belum dicapai oleh perusahaan BTP ini? Secara garis besar kita sekarang kan memang mungkin target itu masih belum achieve, cuman kita sedang mengejar tentang lending growth, funding growth juga kayak gitu sih. Cuman emang semua bank harusnya juga belum achieve, jadi masih menuju ke sana. Kemudian bagaimana Ibu Fida merencanakan program jangka panjang dan jangka pendek untuk tim Ibu? Kalau untuk mungkin buat tim ya, untuk jangka pendeknya biasanya kita selalu bikin SOD. SOD itu start of day, itu kayak meeting di pagi hari gitu sih. Terus itu kita ngebahas berbagai macam sih, biasanya dari tentang pipeline, awalnya pipeline, terus habis itu proses bisnis, itu kayak proses yang kita lagi proses. Terus habis itu proses di kredit, jadi di bank itu ada bisnis dan kredit untuk approvingnya ya. Terus ada juga yang udah approve kayak gitu, terus rencana akad kayak gitu kita bahas sih untuk itu. Terus itu semua balik lagi itu akan berpengaruhi pada komitmen kita. Kan biasanya kita punya KPI ya, KPI itu tentang lending dan funding itu juga ada di situ. Terus gimana caranya kita bisa achieve ya dari SOD tadi, kita udah harus skala prioritas mana yang bisa akad nih, bisa menuhin target kita di bulan ini kayak gitu. Kemudian bagaimana Ibu memastikan bahwa tim Ibu dan Ibu tetap up to date dengan tren terbaru dalam industri Ibu? Kalau di perbankan kami untuk BTPN sendiri kita selalu update ya. Kita punya email yang emang selalu diupdate untuk seluruh Indonesia, itu tentang market value dan lain-lain kayak gitu, tentang BI rate dan lain-lain itu juga selalu diupdate. Terus kita juga punya tim sendiri business development yang selalu update ke kita tentang status market, status kayak pengusaha dan lain-lain, itu selalu ada sih. Bagaimana Ibu menghadapi tantangan dalam menjaga budaya organisasi yang positif di tengah perubahan lingkungan global yang cepat? Oh, jadi kayak untuk menjaga lingkungan tetap positif ya. Itu sih kita punya yang paling penting sih menurutku adalah kolaborasi antar tim ya. Terus juga lingkungan kerja yang sehat, terus kayak satu orang dengan yang lainnya itu kalau misalnya ada sesuatu langsung ngomong gitu, jangan dipendem, itu sih penting menurutku. Karena takutnya jadi boom factor gitu, bumerang untuk kita nanti ke depannya. Kalau misalnya running tapi ternyata ada satu orang yang nggak suka, nggak seneng, kan itu jadi susah juga ya untuk running well timnya. Selanjutnya, bagaimana Ibu memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dalam perusahaan Ibu berjalan secara efisien dan efektif? Efektif dan efisien itu udah balik lagi dari kitanya. Kan kita waktu awal menerima proposal calon customer itu kan kita harus melakukan screening dari switch checking dan lain, BI checking, terus internal checking kayak gitu kan. Dengan kayak gitu kita bisa tahu bisnisnya bagus nggak, dan bisa kita proses lebih lanjut nggak proposalnya. Jangan sampai kita nerima proposal yang ternyata jelek dan nggak bisa dilanjut ke depannya, buat apa? Itu kan nggak efisien kan, nggak efektif juga kerjanya jatuhnya. Jadi proses screening awal sih penting. Terus juga kita kan juga untuk pengambilan keputusan itu kita sekarang main di SLA 1-2 hari, jadi emang cepat sih untuk bagianku sendiri di digital SME itu cepat. Bagaimana Ibu mendelegasikan tugas dan tanggung jawab? Mendelegasikan berarti memberikan tugas ke orang lain ya. Bertanggung jawab atas tugas sendiri. Kalau aku untuk tugas sendiri kan kita pasti punya skala prioritas ya, yang mana yang harus kita kerjain lebih dulu. Biasanya aku catat sih aku harus ngapain. Kayak misalnya di awal hari aku harus ngecek OS outstanding kayak gitu. Terus juga aku harus ngecekin jatuh tempo. Abis itu aku report dulu kan ke, kita punya bagian report yang untuk reporting ke atasan ya, ke leader. Terus habis itu pasti ada namanya pipeline yang belum kita handle, belum kita kerjain. Nah itu aku harus kerjain dulu. Terus aku prioritasin mana yang paling
menurut aku nasabahnya paling bagus dan bisa aku kerjain dengan cepat kayak gitu. Jadi aku kerjain dulu, habis itu aku lanjut lagi order lain-lain kan, kayak habis dari situ kita harus order legal dan lain-lain kan. Jadi dari kita sih punya skala prioritas itu penting. Selanjutnya, bagaimana Ibu akan menangani situasi di mana seorang karyawan Ibu melanggar kebijakan perusahaan? Di BTPN sendiri itu untuk pelanggaran kayak gitu sanksinya besar sih. Jadi kita juga punya namanya kayak QA. QA itu bagian quality assurance yang emang fokus sama hal-hal yang kayak gitu. Tapi kita sebagai karyawan, kalau misalnya kita punya under atau tim yang emang ngelakuin pelancingan dari SOP yang sudah ada, kita bisa whistleblowing. Itu kita laporin ke bagian, ada emang bagiannya di KP, kantor pusat ya. Terus dia yang akan tindak lanjuti sih. Bagaimana Ibu berkomunikasi efektif dengan tim Ibu? Kalau aku sih, aku secara pribadi ya, aku lebih suka sih face to face ya. Karena kan kita juga punya SOD. SOD itu selalu setiap pagi sebelum kita mulai kerja dan beraktivitas. Itu ya lebih enak kayak, oh apa concern lu apa kayak gitu, apa yang ada masalah ngomong kayak ini bisa, terus target lu bulan ini apa, komitmen apa yang kayak gitu, itu lebih enak sih. Terus kita juga kan punya forumnya kayak WA group, terus kita juga punya Teams group, jadi kayak biasanya kita lewat situ sih untuk komunikasinya. Selanjutnya, apakah Ibu melibatkan tim atau anggota staf dalam perencanaan dan pengambilan keputusan? Pastinya iya. Pastinya iya. Gimana tim atau anggota staf dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan? Gimana? Ya, gimana caranya? Gimana biasanya sih kita kan pasti kalau misalnya kita punya inisiatif ide ya, ide kita pasti di SOD itu biasanya kita ngomong ini baiknya kayak gini. Terus kita juga butuh pendapat orang lain kan, kayak tim kita selalu bilang, oh iya ini bagus nih kalau begini, kayak pokoknya itu dilempar dulu ke dalam forum FGD jatuhnya kan, FGD, terus kita ngasilin satu ide yang bisa kita eksekusi kayak gitu sih. Terus kita harus ada ini kan pasti ada yang pro ada yang kontra. Nah kita cari gimana bagusnya jalan tengahnya dari hal itu sih biasanya kayak gitu. Yang terakhir, bagaimana Ibu memotivasi karyawan Ibu agar mereka semangat dalam melakukan pekerjaan mereka? Kalau aku sih, aku punya lingkungan yang sehat dan punya tim yang suportif, itu penting. Jadi kayak kalau misalnya lingkungan sehat, kita jadi motivasi untuk kerja. Beda kalau misalnya ada yang toxic atau something kan, kita jadi nggak semangat kerja. Terus kan kita untuk di sini juga kita punya jadwal cuti dan lain-lain untuk healing lah. Kalau anak Gen Z kayak aku, ya aku tetap butuh ya. Aku sih biasa kayak gitu, bisa self reward juga. Gitu sih. Ya, mungkin cukup sekian wawancara hari ini. Oke, thank you.